Kasus perselingkuhan suami dan ibu Norma Risma kini berbuntut panjang. Usai viral di media sosial, curhatan Norma Risma yang diselingkuhi suami dan ibu kandungnya, kini pihak Rozi Zai Hakiki balik memberikan perlawanan. Setelah sempat lama bungkam, Rozi akhirnya berani muncul ke publik dan membantah telah berselingkuh dengan ibu Norma. Tak sampai di situ saja, Rozi juga berniat akan melaporkan Norma Risma lantaran membuat malu dirinya dan keluarganya. Permasalahan tak sampai di situ saja. Menurut pihak Rozi, Norma Risma juga pernah melakukan pengancaman terhadap dirinya. Bahkan, Norma disebut-sebut meminta uang 500 juta kepadanya saat sebelum menjadi suami istri. Permintaan uang setengah miliar itu dilakukan Norma dengan sebuah ancaman. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Jumadi SH, tim kuasa hukum Rozi. Dalam berkas yang dibawa pihak Rozi, terungkap isi chat antara Rozi dan Risma. Norma Risma lantas membalas pesan Rozi dan mengaku tak bisa membantu sang suami pasca insiden penggerebekan itu. "Gimana aku mau bantu kamu? Aku yang kamu sakiti," balas Risma. "Berarti kamu siap bayar 500 juta. Bunyi chat selanjutnya. Mendapat chat tersebut, Rozi tampak terkejut. "Maksudnya, 25 juta aja aku ini bingung. Kamu jiksa aku apa gimana?" balas Rozi lagi. Kadung sakit hati, Risma menyerahkan sebuah keputusan di tangan suaminya. Menurut pengakuan paman Rozi, Rudi keponakannya sempat mendapatkan ancaman dari Norma Risma. Pasalnya, menurut pengakuan Norma Risma di YouTube Deddy Sumargo, Rozi merupakan cinta pertamanya yang sudah pacaran 5 tahun sejak masa SMA. Tak hanya itu saja, Rudi juga mengatakan keponakannya tidak berzina dengan ibu mertuanya seperti yang diungkapkan oleh Risma. Bahkan kendati sudah bercerai, masalah di antara keponakannya dengan Risma sudah berakhir damai. Namun, Risma justru mengunggah postingan soal masalah rumah tangganya di media sosial. Hal ini berdampak pada kondisi Rozi dan keluarga yang merasa malu. Alhasil, dari pihak keluarga melaporkan Norma Risma ke kantor polisi. Hai semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa kasus dari Norma Risma, warga Serang, Banten. Ini semakin memanas saja. Hari ini kita sudah melihat ada keterangan dari kuasa hukum mantan suami Norma Risma, yaitu adalah Rozi, yang sudah membeberkan banyak hal versi dari Rozi. Bahkan sudah dilakukan juga pelaporan kepada Polda Banten ke Norma Risma atas pasal adalah pencemaran nama baik. Ada beberapa hal yang menurut aku juga Norma Risma ada kelemahan-kelemahan yang kemungkinan besar ada peluang cukup tinggi Norma Risma bisa dipidanakan. Tetapi apakah itu bisa melawan apa yang dituduhkan oleh seorang Rozi dan juga Norma? Menurut aku kedua-duanya ini punya peluang sama-sama dalam urusan pidana karena ada beberapa kelemahan dan juga hal yang menguatkan di masing-masing pihak. Yang paling penting adalah tentang kelihayan bagaimana tim kuasa hukumnya. Takutnya masyarakat berpikir sebagian bahwa kasihan sekali ya seorang Norma Risma sudah dikhianati menjadi korban, tetapi sekarang ada dugaan bahwa dia akan dilakukan kriminalisasi. Pertama gini, kita akan lihat apa yang disampaikan oleh mantan suami Norma Risma ini. Yang pertama aku juga heran kenapa kok videonya Rozi ini kebanyakan di blur, padahal sudah banyak tersebar di TikTok, di Facebook, di YouTube. Kenapa harus di blur lagi? Apalagi juga dia bukan anak di bawah umur. Tolong enlighten me, kenapa harus dilakukan blur tersebut? Menurut aku tidak perlu di blur, semua orang juga sudah melihat semua itu. Be gentle aja, kalau memang Norma ada yang salah, ada yang tidak benar, ada yang fitnah menurut dia, dijelaskan bagian-bagian tersebut. Hari ini Rozi sudah menjelaskan dengan detail salah satu bagian yang menurut dia adalah fitnah. Pertama begini, tentang peristiwa penggerebekan tersebut, menurut dia, saya tidak melakukan itu. Ibu NR pun, ibunya NR ya, tidak ada pengakuan tersebut. Ini juga linear dengan keterangan dari Norma Risma di curhatnya Bang Deddy Sumargo. Dan Rozi mengaku kami tidak berzina. Kami tuh bertemu di kontrakan sebenarnya cuma mau curhat saja tentang NR, Norma Risma.
Jadi ceritanya adalah saya tuh masuk di dalam kamar dan ibu saya lagi di kamar dan saya mau ke kamar mandi dan tiba-tiba ada banyak warga yang datang dan saya panik. Padahal kalau kita lihat dari ketua pemudanya yang memimpin penggerebekan di rumah ini mengatakan bahwa sudah memang mengintip begitu bahwa ibu NR ini ibunya ya itu tidak memakai baju yang alasannya alibinya adalah karena panas, tetapi sangat aneh begitu. Kenapa harus dikunci? Kenapa juga warung mie ayamnya ditutup padahal itu jam operasional? Ini adalah alibi versi mereka dan ternyata setelah digali lebih dalam kejadian yang dugaannya adalah tentang perselingkuhan ini ternyata kan bukan terjadi di hari itu saja. Sebelum Norma Risma menikah dengan Rozi, Norma mengaku bahwa memang telah terjadi peristiwa seperti itu. Bahkan Rozi pun juga kembali menegaskan tentang peristiwa tersebut yang terjadi sebelum pernikahan mereka. Tepatnya adalah dari paman Rozi yang bernama Rudi. Jadi begini, sebenarnya ada perjanjian tentang hal yang dikatakan oleh Norma Risma tersebut tentang dugaan perselingkuhan itu. Tetapi sudah ada surat perjanjian, katanya kan dikasih uang 25 juta masing-masing dari kedua orang tersebut. Tetapi kan gini, secara logika, kalau memang Rozi itu mau memberikan uang 25 juta, artinya kan dia sudah mengakui ada kesalahan tersebut. Ya nggak mungkin lah kalau dia ngerasa, kamu itu memfitnah saya nggak bobok sama ibu kamu, saya nggak ada apa-apa, ngapain Rozi mau memberikan uang 25 juta tersebut? Itu adalah logika pertama. Yang kedua adalah, ini yang cukup melemahkan menurut aku untuk versinya dari pihaknya Norma Risma, karena menurut pamannya Rozi ini, Rudi, sudah ada perjanjian yang intinya dengan 25 juta rupiah tersebut masing-masing, kemudian juga di kemudian hari tidak akan menuntut apapun. Nah, kalau perjanjian ini adalah perjanjian yang legal di atas materai atau bahkan di depan notaris, itu akan sangat sulit sekali, akan bisa melemahkan posisinya Norma Risma. Tetapi jika perjanjian tersebut tidak ada materai, mungkin tidak kuat atau bahkan palsu, itu tentunya tidak akan melemahkan dari Norma Risma sendiri. Kemudian, pamannya juga berkata begini, kan memang sudah diketahui ibunya Norma Risma ada hubungan spesial dengan Rozi sebelum pernikahan mereka. Tetapi kenapa ayahnya atau bapaknya NR masih diizinkan menikah? Ada apa ini? Ada yang janggal menurut dia. Kalau menurut Norma Risma bukan janggal, tetapi adalah karena kekuatan cinta. Norma mengatakan bahwa dia sangat mencintai Rozi, makanya ayahnya rela membiarkan dia menikah dengan pria tersebut yang telah memboboi. Dugaannya adalah istrinya. Dan 25 juta rupiah yang diberikan oleh Rozi itu juga bisa menjawab tentang peristiwa tersebut. Itu opiniku pribadi, teman-teman. Dan aku yakin juga masyarakat Indonesia yang memiliki pola pikir bersih dan juga sehat juga mayoritas mengarah ke sana.